Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Evi Renata selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang terhormat Ibu Widiarti selaku Kaprodi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, serta Bapak Ibu rekan-rekan sejawat fisioterapi yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti Fikes Talk dengan tema kita hari ini adalah Student Admission Session Urgensi Studi Lanjut ke S1 Fisioterapi. Ini mungkin masih banyak ya Bu ya yang masih pada baru-baru join. Selamat datang Bapak Ibu. Sudah bertambah pesertanya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bu Evi Renata untuk membuka acara ini. Silahkan Bu Evi Renata selaku Dekan Fikes kita. Oke, baik Mbak Dila, terima kasih. Ya, sambil menunggu yang lain bergabung ya, kita mulai saja. Nanti santai aja ya. Jadi kita diskusi ringan. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan ya, boleh sambil enggak apa-apa ya. Jadi bisa disambi kok kegiatannya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ada bapaknya enggak ya? Atau ibu semuanya ya, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, Bu Widiarti selaku Ketua Program Studi, kemudian ada Bu Andi Fadila selaku Kepala Lab dari S1 Fisioterapi, serta ibu-ibu semuanya ya, calon mahasiswa ahli jenjang ya dari Prodi S1 Fisioterapi. Puji syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung dalam agenda Fikes Talk. Sebenarnya ini adalah agenda rutin ya yang diselenggarakan oleh Fikes dengan tema-tema tertentu begitu. Nah, untuk malam ini kita mengangkat tema tentang student admission session. Jadi diskusi santai ringan ya untuk memfasilitasi para calon mahasiswa yang dengan segala kesibukannya begitu ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nah, kami fasilitasi di sesi student admission ini atau sesi tanya jawab calon mahasiswa begitu. Nah, dari fakultas kami sangat mengapresiasi teman-teman dari program studi S1 Fisioterapi yang telah mengupayakan ya dalam hal ini adalah memfasilitasi Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah memiliki pilihan begitu ya atau memiliki rencana untuk melanjutkan studi ke S1 ya dari D3 Fisioterapi ke S1 Fisioterapi. Insya Allah dari UMSIDA kami, dari Fikes UMSIDA kami siap ya, kami ada beberapa prodi, salah satunya memang yang paling baru ini adalah S1 Fisioterapi Bapak Ibu. Sebelumnya kami sudah memiliki D3 Fisioterapi, namun sejak SK S1 Fisioterapi ini turun, maka kami menunggu mahasiswa terakhir, angkatan terakhir untuk lulus, selanjutnya akan kami proses penutupan program studi, begitu. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu untuk prodi S1 Fisioterapi ini meskipun masih baru ya, jadi masih baru menerima satu angkatan yang reguler mahasiswa angkatan tahun 2023, namun prodi ini sudah terakreditasi oleh Lampetekes. Jadi secara legal formal kami sudah terakreditasi begitu ya. Jadi tidak hanya izin pembukaan prodi Bapak Ibu, tapi ini sudah terakreditasi begitu. Nah, untuk teknis detailnya nanti Bu Widi akan menyampaikan ya, mungkin beberapa hal profil program studi, mungkin visi misinya ya, nanti gambaran proses pembelajarannya seperti apa, fasilitas dan sebagainya. Jadi barangkali karena masih banyak kesibukan ya di tempat kerja masing-masing, belum sempat mampir ke UMSIDA. Nah, nanti Mbak Widi bisa memberikan
ini ya kan sudah ada profilnya ya, jadi bisa semacam kayak virtual tour begitu, atau kalau misalnya ingin datang langsung dengan senang hati Bapak Ibu, kami sekarang kampusnya ada di kampus 1, depannya RSUD Sidoarjo. Nah, di situ kami setiap hari ada, jadi misalnya nanti ingin lihat langsung sarpras, fasilitas dan sebagainya, kami siap, setiap hari kami ada di kampus begitu. Mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan ya untuk sesi diskusinya dengan santai saja ya, karena memang kita menyesuaikan dengan kelonggaran ya atau keluangan waktu Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja Mbak Dila dari saya, nanti sambil saya juga menyimak ya diskusinya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi atas opening speech-nya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Widiarti sebagai Kaprodi S1 kita untuk memaparkan urgensi untuk kuliah S1 Fisioterapi di UMSIDA ini. Kami persilahkan Bu Wid. Baik, terima kasih Bu Dila. Saya izin share screen ya, teman-teman. Ya, oke. Apakah sudah nampak share screen saya, teman-teman? Sudah terlihat ya? Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ini kalau saya lihat partisipannya masih bisa bertambah ya. Mudah-mudahan nanti yang terlambat bisa sambil menyimak ya, dan nanti mungkin saya akan berikan kesimpulan pada malam hari ini. Baik, yang pertama ini saya lihat soalnya ada yang beberapa yang sudah saya kenal ya di grup. Jadi selamat datang. Di sini kita dalam sesi sharing aja ya Bapak Ibu. Jadi nggak yang kayak kuliah gitu. Sharing aja di tema Fikes Talk. Eh, apa sih sebenarnya malam ini yang akan kita bicarakan? Kalau saya nyimak di grup, saya harus menjawabin satu-satu. Sepertinya apa ya, nanti ada persepsi yang kurang. Jadi saya fasilitasi dengan menggunakan tatap muka, tapi via Zoom, meskipun tidak ketemu langsung. Nah, yang pertama, ini acara kita pada malam hari ini. Nah, mungkin saya akan cerita dulu terkait visi misi Bapak Ibu, pemaparan visi misi keunggulan program studi yang ada di fisioterapi Fikes Umsida. Nah, jadi di fisioterapi Umsida itu memiliki visi misi yang menjadi program studi fisioterapi yang unggul dan inovatif dan dalam pengembangan ITEX pada fisioterapi muskuloskeletal. Jadi di mana keunggulan kita di fisioterapi Umsida, kita lebih banyak desain laboratoriumnya, SKS-nya, kegiatannya kita riset dan abdimasnya ke arah keunggulan fisioterapi muskuloskeletal Bapak Ibu. Di mana dari visi prodi ini diturunkan menjadi visi keilmuan ya, menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, dan inovatif dalam pelayanan fisioterapi pada muskuloskeletal, di mana visi ini adalah turunan dari universitas, fakultas, dan program studi. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengenyam pendidikan dari D3, dari manapun itu pasti sudah mengenal ya fasilitas lab. Nah, mungkin saya hanya spill aja ya fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Umsida. Itu apa saja sih sarananya yang didapatkan atau bisa dipakai oleh mahasiswa. Salah satunya kita memiliki fasilitas laboratorium anatomi, pemeriksaan dan pengukuran, laboratorium komunitas, manual terapi, aktinohidro, kemudian lab elektroterapi, neurologi muskuloskeletal, kemudian yang kedelapan ada lab pediatri serta lab sport. Nah, ini saya akan spill ya dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu untuk turnya. Lab anatomi yang sudah kita miliki, kemudian untuk lab pemeriksaan kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian ada lab komunitas, biasanya dipakai untuk mahasiswa reguler ataupun ahli jenjang nantinya, dipakai untuk persiapan pada mata kuliah penunjang yang dibutuhkan. Kemudian ada lab manual terapi, jadi lab kita masing-masing per ruangan sendiri ya Bapak Ibu yang bisa dipakai oleh mahasiswa, lab manual terapi, kemudian lab elektroterapi dan aktinohidro yang bisa
mahasiswa dosen pakai ketika nanti penelitian ataupun kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan akademik. Ini kita memiliki lab sport, terapi latin dan kardiovaskuler yang dirancang memang dipakai untuk mahasiswa bisa pada mata kuliah praktikum. Kemudian lab pediatri, kemudian ada lab neurologi muskuloskeletal. Di sini saya juga cantumkan link. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat secara langsung video, bisa search di YouTube-nya Fisioterapi Umsida tentang profil laboratorium. Nah, ini yang ditanyakan Bapak Ibu yang banyak masuk di WhatsApp saya, Bu, akreditasinya Umsida itu fisioterapi sudah terakreditasi belum? Jadi mungkin saya nampakkan di sini, Alhamdulillah fisioterapi Umsida itu sudah menjalani akreditasi dari Lampetekes dalam mendapatkan peringkat dalam bentuk baik, Bapak Ibu. Jadi memang wacananya nanti baik akan kami tingkatkan di atas lagi, baik sekali, bahkan ke unggul. Serta menyiapkan program studi yang banyak diusulkan adalah profesi. Itu sebagai komitmen kami di program studi. Nah, adapun Bapak Ibu, rencana penerimaan mahasiswa baru yang alih jenjang ini, Prodi S1 Fisioterapi, di mana teman-teman calon maba D3 ini kami input dalam bentuk D3 Fisioterapi. Kemudian masa studinya ini yang saya tanyakan kira-kira berapa semester? Kurang lebih 3 semester. Kemudian akan mendapatkan gelar sarjana Eskes berdasarkan SK yang terbaru. Nah, tadi juga ada yang nanya, Bu, kuliahnya itu dalam masuk online atau offline. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini, Bapak Ibu, itu skemanya tentang skema mahasiswa baru reguler alih jenjang ini perihal bagaimana pelaporannya nanti akan disampaikan oleh dekan saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Bu Evi Renata. Mungkin itu, silakan Bu Evi. Ya, makasih Bu Widi. Bisa di slideshow ya? Biar tampilnya ini, tampil full. Sebentar, Bu. Di sebelahnya bagikan itu. Belum muncul, Bu, di saya, Bu. Oh, masa ada itu slideshow? Slideshow. Oh Iya. ya. Oh ya, Nah, tadi ketutupan di bagian mode-nya. iya. Oke. Oke, sudah ya. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi saya lihat kayaknya ada bapak-bapak yang baru bergabung ya. Selamat datang. Saya mungkin belum kenal satu persatu ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah ketemu gitu ya, berbincang-bincang ya, secara langsung mungkin kita bisa lebih mengenal begitu ya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan yang sebelumnya dulu ya. Jadi berdasarkan report atau laporan dari Bu Widiarti selaku Kaprodi bahwa sudah ada grup begitu ya yang untuk menampung sementara begitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu yang saat ini berminat begitu ya untuk melanjutkan studi di S1 Fisioterapi ya. Bapak Ibu menyimak saya ya, khawatirnya nanti setelah diskusi ini sebenarnya momen ini harapannya bisa memperjelas begitu ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup, saya bisa menjawab secara langsung karena kebetulan memang saya tidak ada di grup itu begitu ya. Jadi ini kesempatan kita bisa bertatap maya begitu ya, diskusi secara langsung. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih leluasa untuk ditanyakan. Harapan kami seperti itu ya. Nah, baik. Jadi ini nanti Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu inputannya kan dari mahasiswa D3 Fisioterapi ya. Jadi sebenarnya sudah lulus D3 Fisioterapi dan saat ini sudah bekerja. Nah, nanti registrasinya ini akan dicatatkan ya di bagian admisi. Ini sebagai mahasiswa baru reguler AJ, istilahnya begitu ya. Reguler baru AJ Umsida. Nah, belum Bu Idi. Nah, kemudian nanti untuk pembiayaan mahasiswa AJ ini sudah kami hitung sebanyak satu paket begitu ya. Jadi seperti mahasiswa alih jenjang lainnya itu kami hitung satu paket Bapak Ibu. Nah, namun khusus untuk fisioterapi karena memang ini masih baru ya, beda dengan prodi-prodi kami yang lainnya misalnya seperti kebidanan, kemudian MIK, TLM, teknologi laboratorium medis, itu mereka sudah lama dan sudah punya lulusan. Bedanya dengan yang S1 fisioterapi ini kami belum punya lulusan. Sehingga agak berbeda. Tapi hitungannya tetap sama Bapak Ibu.
Kenapa berubah? Atau saya sendiri aja yang share screen, Mbak, ya? Saya aja yang share screen, ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi perbedaannya, perhitungannya tetap sama. Jadi semuanya kalau untuk mahasiswa yang alih jenjang, kita menghitungnya satu paket begitu ya. Nah, namun karena prodi S1 fisioterapi ini adalah prodi baru di Umsida, ya di Fikes Umsida, sehingga agak sedikit berbeda begitu ya. Sehingga nanti meskipun perhitungannya satu paket, tapi pembayarannya nanti akan dibayarkan lebih lama. Jadi durasinya nanti selama 7 semester. Karena ada masa jeda itu Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan kenapa ada masa jeda. Nah, ini nanti kalau mahasiswa sudah menyetujui ya calon mahasiswa baru ini, maka nanti kami akan menyiapkan surat pernyataan khusus bagi calon mahasiswa baru ya, supaya kita juga sama-sama ada kejelasan di depan. Nah, untuk perkuliahannya, Bapak Ibu, nanti perkuliahannya ini kita kombinasi secara hybrid. Jadi untuk teorinya akan diberikan full secara daring melalui Zoom ya. Perkuliahan nanti prodi akan menjadwalkan secara daring. Nah, nanti di akhir semester untuk praktikumnya ada skill lab ini akan dilaksanakan secara luring. Ya. Nah, untuk skill lab-nya ini kurang lebih ya sekitar 1 sampai 2 kali pertemuan ya di akhir semester. Nanti akan ada penjadwalan khusus begitu. Nah, namun untuk teorinya selama 14 ya 13 minggu sampai 14 minggu semuanya dilaksanakan secara full daring. Nah, perkuliahan efektifnya ini nanti akan dilaksanakan selama 3 semester dengan konversi sampai dengan maksimal 100 SKS. Mengkonversi apa? Mengkonversi dari ini SKS Bapak Ibu yang dapatkan selama kuliah dulu di D3 ya. Ini nanti akan ada proses konversi dan proses konversi ini di Umsida gratis, tidak ada biaya Bapak Ibu. Jadi sudah termasuk paket ya, paket pembiayaan ini. Jadi tidak ada biaya untuk ini lagi gitu ya, untuk biaya-biaya konversi. Nah, kemudian, nah ya ini ya, jadi selama perkuliahan nanti Bapak Ibu ini ya melakukan pembayaran SPP semester 1, 2, 3 ya secara online sampai semester 7 secara online. Nah, Umsida itu memiliki UP Bapak Ibu. Nanti ini bisa menyusul aja penjelasannya ya tentang UP itu seperti apa, bisa detailnya nanti aja. Tapi saya sampaikan bahwa kami itu punya fasilitas UP. UP itu Umsida Pay. Itu seperti kayak GoPay, OVO gitu Bapak Ibu. Dana ya itu, tapi ini punyanya Umsida sendiri ya. Jadi kami punya layanan itu. Dan Umsida sendiri ya, kami menawarkan adanya potongan SPP 15% jika ada rekomendasi dari IVI. Nah, untuk alumni dari D3 Fisioterapi Umsida nanti ada potongan tersendiri ya, tapi diambil yang tertinggi. Jadi enggak bisa double-double ya potongannya ya, diambil potongan kayak kalau kita belanja itu kan ambil diskon yang tertinggi begitu ya. Jadi enggak bisa digabung gitu ya. Nah, kemudian di sini ada masa jeda Bapak Ibu. Nah, maksudnya masa jeda ini seperti apa? Mungkin ini yang belum disampaikan ya oleh Bu Widi di grup. Jadi masa jeda ini karena yang saya sampaikan tadi ya, prodi S1 fisioterapi ini memang prodi baru dan kami belum meluluskan. Sehingga kita proses penyelenggaraan perkuliahannya masih mengikuti seperti apa ya pelaporannya ya, untuk pelaporannya begitu kita harus sampai 7 semester. Tapi teknis perkuliahannya hanya efektif sebenarnya hanya 3 semester aja. Nah, selama masa jeda 4 semester atau 2 tahun ini Bapak Ibu tidak ada perkuliahan. Namun nanti tetap melakukan proses KRS ya, tetap dilakukan yang meng-KRS-kan nanti dibantu dari prodi begitu apa ya
mata kuliahnya yang dikonversikan, yang di KRS kan adalah mata kuliah dari hasil konversi tadi, begitu ya. Karena tidak ada perkuliahan, ya sudah hanya KRS, kemudian nanti KHS ya, nilai di akhir semester. Nah, nanti ini proses pelaporan administrasi itu kami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini aja apa namanya, tetap ini ya selama masa jeda meskipun tidak ada perkuliahan tapi tetap bisa tetap wajib melakukan pembayaran SPP gitu. Atau kalau misalnya nggak mau repot, ya sudah bisa dikumpulkan dulu di UP. Jadi ditampung dulu di UP atau mau skema diselesaikan 3 semester bisa. Teman nanti pembayarannya tetap harus dilakukan setiap semester begitu ya. Kemudian, nah nanti kelulusan Bapak Ibu itu baru bisa kita laporkan pada saat Bapak Ibu di semester 7. Itu tadi alasannya ya, karena memang kita belum memiliki lulusan. Ini perlu kami sampaikan di awal Bapak Ibu supaya tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada apa ya, oh saya kok merasa nggak dijelaskan, saya kok merasa tidak dapat informasi yang adekuat dari kampus. Insya Allah enggak Bapak Ibu. Jadi dengan sesi Fikestalk ini, diskusi ini, nanti pilihannya kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Silahkan, ya. Kalau misalnya ternyata kayaknya saya masih belum ini, monggo kami tidak memaksa. Atau misalnya, oke Bu, tetap lanjut, kami akan kami bantu nanti untuk proses pendaftaran dan kemudian juga detail yang lainnya, teknis yang lainnya, begitu. Jadi ini insya Allah tidak ada yang ditutupi, kami sampaikan kondisi apa adanya ya. Nah nanti kelulusannya atau yudisium di semester 7, untuk nantinya pelaporan lulus di PD Dikti, kemudian apa namanya PIN ya, penomoran ijazah nasional dan proses wisuda, begitu. Ini oleh kampus semua ini Bapak Ibu, ya. Itu. Nah ini saya sampaikan terkait dengan biaya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rincian biaya bagi mahasiswa baru ya. Ini bagi mahasiswa baru, alih jenjang, AJ, baru reguler AJ begitu ya. Nah, ini biaya pendaftarannya 350 dibayarkan cukup 1 kali saja saat registrasi awal di admisi. Kemudian nanti ada biaya matrikulasi itu 500.000 Bapak Ibu, dibayarkannya 1 kali saja selama masa studi. Kemudian matrikulasinya nanti ada 4 mata kuliah, total 6 SKS yang dimatrikulasikan. Nah, ini ada mata kuliah metodologi penelitian, biostatistik, fisiologi latihan, dan patologi muskuloskeletal. Nah, karena matrikulasi, ini kan enrichment ya Bapak Ibu yang matrikulasi, maka itu tidak masuk di transkrip nantinya ya, gitu. Nah, kemudian untuk biaya SPP, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa biaya SPP ini kami hitung paket selama Bapak Ibu semuanya studi di fisioterapi Umsida. Nah, total biaya SPP-nya selama Bapak Ibu studi ya, ini sebesar 22.750. Ini sudah kita hitung Bapak Ibu. Nah, ini pasti nanti di luar ya, kalau wisuda itu ada biaya sendiri, tidak dimasukkan di sini ya. Nah, tapi komponen biaya SPP ini sudah termasuk untuk skill lab ya, karena Bapak Ibu kan tidak ada praktek klinik ya, jadi skill lab atau praktikum di kampus begitu. Nah, biaya sebesar 22.750 ini nantinya dibayarkan selama 7 semester secara online via UP. Jadi nanti tinggal validasi gitu aja ya, setuju, itu akan istilahnya UP itu kayak tabungannya gitu loh Bapak Ibu untuk dipindahkan ke VA atau apa ya, rekening yang nantinya akan dipakai untuk pembayaran SPP begitu. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu untuk semesternya ya, semester 1 sampai semester 7, ini besaran SPP per semesternya, totalnya 22.750. Kemudian jika ada rekomendasi dari IVI, maka kami memberikan keringanan sebesar 15%, maka potongannya sekian sehingga ini nominal SPP setelah potongan IVI. Setelah misalnya ada rekomendasi begitu ya, setelah potongan 15%, keringanan 15% tadi. Lumayan Bapak Ibu ya. Kalau ini totalnya kalau nggak ada normal sekian, kalau ada rekomendasi jadi sekian. Nah, ini nanti kalau misalnya ada rekomendasi di awal kan sudah ditentukan begitu ya, maka nanti besaran tagihannya akan disesuaikan dengan
keringanan atau potongan ini. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita sesi diskusi saja ya. Kalau teknis terkait dengan perkuliahan nanti Bu Widi selaku Kaprodi, saya terkait dengan kebijakan aja ya untuk penerimaan mahasiswa baru terutama yang jalur alih jenjang tadi. Ya gitu, Mbak Dila, saya kembalikan. Baik Bu, terima kasih. Buat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung open mic apabila ada pertanyaan seputar penjelasan dari Bu Evi dan Bu Widi tadi. Dipersilahkan Bu, Bapak. Atau mungkin sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas di grup WA sudah clear ya. Atau di grup WA masih ada yang bertanya, Bu Widi? Yang di grup WA paling seputar pertanyaan biaya sih ya Bu ya. Biaya tadi udah terjawab ya teman-teman. Terus kemudian kuliahnya daring atau luring gitu ya. Sudah terjawab ya Sudah Bapak Ibu terjawab, untuk ya. perkuliahannya hybrid ya. Terus kemudian kemarin saya rangkum itu pembayaran juga sudah ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan boleh via chat atau open mic ya Bapak Ibu, silakan. Oh ya, ini sudah masuk ya di kolom chat. Bisa dibacakan mungkin Bu Dila. Iya, sudah masuk Bu pertanyaannya dari Bu Vidya. Oh Mohon ya, maaf, ini saya ya. bertanya untuk masa jeda itu apa yang dilakukan mahasiswa untuk lulus? Apakah jadwal bisa fleksibel atau ditentukan, Bu? Yeah. Ini yang dari Bu Vidya dulu, Mbak Dila. Izin bertanya ada 3 semester atau 7 semester gitu ya? Oh ya. Oke, baik Bu Vidya. Saya jawab dulu yang Bu Vidya ya. Iya, Bu. Ya, jadi begini Bu Vidya, karena alasan itu tadi ya yang saya sampaikan di depan, karena memang kondisinya ini kan S1 fisioterapi itu kan masih baru dan kami belum meluluskan. Sehingga dalam pelaksanaannya, realnya kuliahnya itu 3 semester Bu. Real kuliah, efektif ini sudah saya cantumkan ya di sini. Jadi perkuliahannya efektif selama 3 semester. Nah, namun masa jeda ini tidak ada perkuliahan, Bu. Tidak ada perkuliahan karena memang menunggu saja sebenarnya ya. Cuman selama masa jeda ini, meskipun tidak ada perkuliahan, tapi tetap proses pembayaran SPP. SPP-nya kan kita kita apa sebenarnya awalnya kan paket Bu, tapi itu kita perpanjang aja sebenarnya. Totalnya sama, enggak ada perbedaan sebenarnya ya. Hanya kita jadikan itu ini tadi menjadi 7 semester tadi begitu ya. Kalau yang prodi-prodi lainnya yang selain fisioterapi itu bayarnya 3 semester aja Bu, tapi ya jumlahnya sama sebenarnya, cuman lebih besar, per semesternya besar-besar ininya ya. Tapi karena ibu-ibu ada masa jeda khusus S1 fisioterapi ini, maka ini kita bisa ratakan agak panjang begitu. Nah, di masa jeda tadi tidak ada kuliah tapi pembayaran SPP saja. Untuk apa? Untuk mengaktifkan supaya bisa di KRS-kan, supaya bisa kita laporkan. Karena tetap kan pelaporan pendidikti kan harus dilakukan ya Bu ya untuk validasi eksternalnya begitu. Mungkin terjawab ya Bu ini ya Bu Widya ya. Jadi kuliahnya totalnya masa studinya 7 semester Bu, tapi kuliah efektifnya hanya 3 semester aja. Gitu. Yang ketemu dengan tadi Bapak Ibu dosen ya, dengan dosen untuk perkuliahan secara hybrid hanya 3 semester. 4 semester jeda tidak ada kuliah, hanya kewajiban administrasi aja ya, dan nanti kami akan melaporkan di Benedikti gitu. Oke, nah lanjut ya, mungkin Mbak Dila saya langsung baca aja ya di sini ya. Ini dari Bu Fitriani. Pada masa jeda itu apa yang dilakukan mahasiswa untuk luring apakah jadwalnya bisa fleksibel? Oh ya, kalau masa jeda enggak ada Bu, enggak ada kegiatan apa-apa. Ibu-ibu hanya mungkin ya datang ke kampus lah janjian nanti diingatkan oleh Bu Widi lagi gitu ya, apa namanya, untuk melakukan registrasi KRS gitu aja. Tapi itu pun bisa dilakukan dari mana-mana, enggak harus ke Umsida. Ya, selagi tidak ada trouble system, Bapak Ibu bisa transaksinya semuanya dari mana saja ya, tidak harus datang ke kampus. Tapi bisalah tetap tetap kontak kami begitu ya kalau ada permasalahan atau mungkin ingin main ke kampus boleh gitu ya. Nah,
Untuk luring, apakah jadwalnya fleksibel atau ditentukan? Nah, ini pengalaman dari prodi-prodi lain, Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan atau menerima mahasiswa karyawan ya atau yang sudah bekerja. Untuk jadwal kuliah, kita kemarin jadwalkannya hari apa, Bu Widi? Rencananya? Untuk perkuliahan, insya Allah kita pakai jam malam, Bu, Jumat Iya, dan hari. Sabtu, Oke ya. weekend. Jadi, nggih, Bapak Ibu, untuk perkuliahannya kita ambil kelas malam Jumat, Sabtu ya. Kemudian untuk praktikumnya, skill lab-nya ya. Skill lab-nya kan luring, 1 sampai 2 kali aja nanti di akhir semester. Itu nanti jadwalnya by appointment aja sesuai dengan janjian gitu. Biasanya kalau mahasiswa saya, ibu-ibu yang sudah banyak bekerja itu, kita ininya aja kapan siapnya gitu ya. Jadi buat janji satu kelas begitu kira-kira nanti supaya bisa izin begitu ya biasanya kan karena kalau praktikum kan pagi ya jadi enggak malam praktikumnya biasanya siang atau sore ya pagi atau sampai sore jadi jarang yang praktikum malam tapi enggak tahu nanti Bu Widi mungkin bisa ngatur waktunya ya gitu jadi kita fleksibel aja kalau untuk skill lab-nya nah berarti jika dibayar per semester juga bisa? Bisa Bu, jadi ini kan tadi kita sudah apa ya, kita sudah rincikan mulai semester 1 sampai semester 7. Misalnya Ibu nggak mau repot misalnya, saya selesaikan aja lah ini ya, pokoknya saya nabung dulu di UP total sampai selesai masa studi itu sebesar ini. Artinya berarti tiap semesternya Ibu sudah punya cadangan tabungannya tadi, tapi tagihannya yang muncul di sistem itu nanti tetap akan seperti ini Bu Ibu gitu. Jadi ini hanya kan diratakan gitu ya sampai 7 semester tuh. Tapi jumlahnya yang dilihat adalah total jumlah biayanya ini, biaya selama masa studi gitu ya, selama studi di fisioterapi. Bisa Bu, per semester juga bisa. Ya ini karena memang bayarnya kita tiap semester gitu. Oke. Jadi saya rasa sudah terjawab ya untuk pembiayaannya. Baik, Bu. Ini saya ada Pak Pak Yoga. Yoga mungkin, Bu. Iya, silahkan. Apa kepencet aja ya, Pak Yoga? Baik, sambil nunggu ya sama teman-teman yang lain, saya sambil baca rekapan pertanyaan Bapak Ibu. Bu, bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari OP ya? Jadi untuk Bapak Ibu yang mendapatkan potongan SPP, bagaimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu bisa minta sama ketua PC. Jadi nggak perlu PD Bapak Ibu. Kalaupun dapat dari PD silahkan, tapi saya sarankan ke PC saja ya. Dipastikan iurannya sudah lunas Bu, biar di ACC ya. Kemudian nanti misalkan Bapak Ibu yang daftar via online, misalkan via website, Bapak Ibu bisa scan. Tapi bagi Bapak Ibu yang misalkan daftarnya, saya mau lihat kampusnya kayak apa sih, boleh Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus bawa surat rekomendasinya dalam bentuk tanda tangan basah ya Bapak Ibu, sama stempel. Kalau yang di Sidoarjo bisa ngubungin Pak Rudi. Ya, kami udah bekerja sama dengan IV Sidoarjo. Kalau Surabaya bisa ngubungin Pak Andi ya. Terus kemudian jika mendapatkan rekomendasi OP berapa diskonnya? Tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu, kurang lebih 15%. Ya, kemudian biaya apa saja yang dibayarkan? Ya, ini mungkin untuk antisipasi Bapak Ibu yang dibiayai oleh sponsor ataupun mungkin dari pihak rumah sakit. Jadi biaya yang tadi udah disampaikan oleh di presentasi kami oleh Bu Evi itu biayanya itu belum termasuk wisuda Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu lagi menyusun proposal itu belum termasuk wisuda. Jadi udah termasuk biaya gedung dan lain-lain itu di biaya 23 juta ya kalau nggak salah tadi sebelum diskon. Kemudian, apakah kuliah fisioterapi itu online kelas atau terus kemudian setiap hari apa? Tadi sudah dijawab. Kemudian, kuliahnya kita insya Allah kita jadwalkan di hari Jumat dan Sabtu. Nanti Bapak Ibu bisa, nanti Prodi akan menjadwalkan untuk kuliahnya. Kemudian Bapak Ibu bisa konfirmasi ke dosen. Jadi kita tidak ada kuliah di hari efektif karena kita tahu Bapak Ibu sedang bekerja gitu ya. Jadi memang khusus. Kemudian, oh ya, ada yang nanya kuota ya. Ya, baik. Kuota itu, Bapak Ibu, untuk kuota yang awalnya itu diskonnya dibatasin ya. Nah,
Setelah kami diskusi dengan pihak universitas atau rektorat dan fakultas, memutuskan bagi siapa IV, mungkin dari Madiun kah, Surabaya kah, Kediri, ataupun mana yang membawa surat rekomendasi, maka kita akan validasi Bapak Ibu dengan keterangan kalau Bapak Ibu offline mendaftar ke kami, maka Bapak Ibu harus menyertakannya secara basah, tanda tangan basah. Nanti pihak admisi atau PMB dari universitas akan ngecek Bapak Ibu. Nanti otomatis di sistem Bapak Ibu akan mendapatkan potongan. Begitu ya. Kemudian kuotanya tidak ada Bapak Ibu, yang awalnya saya berikan Surabaya 10 dapat potongan, Surabaya 20 itu tidak berlaku Bapak Ibu. Itu siapapun yang boleh daftar karena untuk memberi peluang bagi Bapak Ibu yang ingin bersekolah dengan keringanan tadi itu. Kemudian berapa semester sudah dijawab ya Bapak Ibu, ada 3 semester dengan rincian yang tadi sudah disampaikan. Kemudian bagaimana pendaftaran alih jenjang S1 Fisioterapi UMSIDA, apa yang harus disiapkan. Nah Bapak Ibu, untuk pendaftarannya bisa online ataupun offline. Kalau online itu biasa visa eh, website ya, di website, dan pembayarannya juga melalui online. Kemudian syarat apa Sebentar saja Bu di Widi, mungkin ya. untuk kan sudah ada grupnya ya, barangkali Ya. supaya nggak nyari-nyari alamat websitenya, jadi nanti bisa Oh ya, dikirim nanti saya link akan ya, kirimkan link rekapan ini admisinya ya. ya. Jawaban ini saya akan taruh di grup. Mm-mm. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu. Bu, ada Ini yang pertanyaan Pak di Andi kolom ya. chat ini. Oh Pendaftarannya ya. bisa mulai kapan dan untuk akreditasinya bagaimana? Oh ya, ini saya jawab Pak Andi ya. Ini ketuanya IVC Surabaya ini. Bosnya datang soalnya. Padahal meski visit Pak, datang ya. Selamat datang ya Pak Andi. Pak Andi off-kan kamera dulu dong. Meski saya belum ketemu langsung tapi sering kontak-kontakan ya Pak. IV Surabaya nggak jadi Pak, sebanyak-banyaknya boleh. Misalkan Bapak mau mendelegasikan yang belum kuliah D3 nih, mau ke S1, mau 20, 30, 40 boleh Pak. Gitu ya Pak Andi ya, makanya saya minta join di sini. Pendaftarannya bisa mulai kapan Bapak Ibu? Setelah sesi Vikestok ini, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran, baik online ataupun offline. Kalau offline, Bapak Ibu kalau pernah jalan-jalan ke UMSIDA kampus 1. Jadi memang kalau yang dulu kita acara IV Sidoarjo itu kan kampus 3 ya Bapak Ibu dibilang. Nah, kami sudah pindah Bapak Ibu. Kita yang di kampus 1 di depannya RSUD. Barangkali keliru karena dulu kita pernah ikut buat pertemuan ya IV Sidoarjo itu di kampus 3. Begitu ya Bu Nurul ya. Bisa langsung daftar mulai Senin. Senin besok sudah bisa. Maaf bertanya, untuk akreditasi fisioterapinya apa ya? Untuk Pak Yoga, Goib ya. Tadi sudah kami sampaikan Bapak, Pak Yoga, akreditasi fisioterapi saat ini sudah terakreditasi baik dari Lampetekes. Begitu Pak Yoga. Ini ada tambahan Bu Evi? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk akreditasi, karena memang ini kan prodi baru ya, tapi kami segera memproses. Jadi meski enggak nunggu sampai ini, nah, tapi nanti tetap kami akan reakreditasi lagi 2 tahun setelah ini kami akan reakreditasi untuk naik peringkat begitu ya Bapak Ibu ya. Karena awal itu karena kalau belum meluluskan ya itu memang agak susah kalau dapat baik sekali. Jadi memang tapi ini sudah luar biasa sebenarnya pencapaiannya ya. Kita baru angkatan pertama tapi kita sudah terakreditasi baik. Rata-rata belum 2 tahun, kalau belum 2 tahun itu izinnya masih ininya baru izin SK pembentukan atau perizinan prodi baru aja. Jadi belum terakreditasi gitu. Tapi kalau ini kami sudah ada SK akreditasi dari Lampetekes gitu. Mohon doanya Bapak Ibu nanti setelah 2 tahun kami bisa secepatnya reakreditasi begitu nih. Iya, amin Mbak. Oke, baik. Mungkin sudah ya Mbak atau ada lagi barangkali yang Iya, mau Bapak Ibu. diinginkan nggih? Mungkin rata-rata kerja di mana ya Bu ya? Maksimal pendaftarannya. Oh, pendaftarannya sampai ada gelombang 3 Bu. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu nggih. Jadi kalau gelombang 3 biasanya sampai Agustus. Tapi kami tidak merekomendasikan sampai akhir Agustus ya Bapak Ibu ya. Khawatirnya nanti kalau mahasiswa apalagi yang kelas ini
biasanya kan proses perkuliahan kalau di Fikes biasanya agak ini ya, agak maju ya meskipun perencanaannya begitu ya. Iya, betul. Oke. Betul. Untuk biaya praktek Bu Siska, untuk praktek labnya apa ada biaya? Tidak ada Bu, sudah include. SPP-nya jenengan itu sudah tidak ada tarikan biaya lagi. Kecuali wisuda ya, wisuda kan tidak masuk di SPP, wisuda itu nanti ada biaya sendiri. Gitu. Sudah tidak ada biaya-biaya apa lagi Bu. Konversi gratis, sudah tidak ada biaya konversi. Meskipun nanti prodi akan mengkonversi, tapi kita sudah tidak ada biaya konversi. Jadi sudah paket dalam SPP itu tadi. Untuk Pak Yoga ada pertanyaan lagi, Pak? Bu, Barangkali ada yang... open mic terus dari tadi nih Pak Yoga. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin dirasa sudah jelas ya, Bapak Ibu. Mungkin mulai minggu depan, Senin mungkin atau ke depan bisa minta apa namanya rekom ya. Kalau di sini ada ketuanya ini, ketua dari Surabaya, bisa difasilitasi ya, Pak Andi. Nah, nanti Bapak Ibu untuk yang area Sidoarjo yang dekat bisa melakukan pendaftaran secara offline Bapak Ibu, langsung di kampus 1 ya. Kalau yang memang belum ada waktunya bisa difasilitasi melalui online ya, via website. Nanti saya akan share ya Bapak Ibu link websitenya di grup Ali Jenjang begitu. Iya. Pokoknya intinya kalau ada pertanyaan, misalnya ada kendala apapun, Bapak Ibu bisa disampaikan aja di grup ini ya, sudah ada grup calon maba itu Iya, ya. sudah Ya, ada Bu. jadi nanti Bu Widi insya Allah standby untuk memfasilitasi Bapak Ibu barangkali. Biasanya itu kendalanya administrasi ya, artinya apa ya, urusan-urusan admisi gitu. Nah, kalau untuk berkas-berkasnya yang dibutuhkan sudah tahu ya Bu Widi ya. Oh, sudah Bu. Ijazah, kemudian akreditasi prodi sebelumnya, Iya, prodi sudah D3 Bu. sudah ya. Sudah. Ijazah Jadi transkrip itu kan sudah flyernya semua. sudah disebar Bu, teman-teman sudah tahu. Oh Ini ada iya. yang masuk Bu, ini mahasiswa Ali Jenjang, apakah ada skripsi Bu? Gitu. Oh, belum saya Ada sampaikan ya di skripsi. situ ya. Iya. Ya, jadi kalau ahli jenjang tetap Bu sama ada skripsi, tapi kami juga ada alternatif pengganti skripsi, istilahnya APS ya, alternatif pengganti skripsi. Nah, apa maksudnya alternatif pengganti skripsi? Jadi dalam bentuk beberapa ya, sebenarnya beberapa kegiatan. Salah satunya adalah jika bisa melakukan publikasi. Itu Bapak Ibu sudah tidak perlu ini, tapi sebenarnya proses bimbingannya ya hampir sama ya, hanya itu memang lebih cepat ya. Jadi nanti bisa, tapi kalau secara ini skripsi tetap ya, hanya nanti ada beberapa apa ya istilahnya ya alternatif misalnya oh enggak pakai jalur ini boleh pakai jalur ini. Nah itu nanti detailnya pada saat mau ini semester biasanya semester ini ya di semester 3 itu kan sudah mulai penyusunan tugas akhirnya ya Bu Widi ya Iya, sesuai betul. distribusi mata kuliahnya kan nanti ada Iya. distribusi mata kuliahnya ya. Jadi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa resmi jadi mahasiswa baru, nah kita akan sosialisasikan terkait dengan proses akademiknya gitu. Nggih. Nggih, baik Pak Yoga, semoga pengajuan ke rumah sakitnya bisa ini ya di ACC nggih. Yang terbaik Pak, ya. Oke, mungkin cukup Mbak atau ada lagi? Kalau perkuliahannya ini sudah saya jawab tadi pertanyaannya Bu Nurul ya. Ini ya sekitar minggu ketiga Bu, minggu ketiga September untuk perkuliahannya. Mungkin untuk Pak Indra, ya. Pak Indra yang kemarin sempat sudah daftar tinggal bayar, mungkin bisa minta rekom dulu Pak, biar dapat potongan. Potongan ya. Saya rekomendasikan, iya. Tapi kalau nggak mau dapat potongan ya nggak apa-apa Pak. Ini kan penawaran gitu. Kayak Bu Nurul kayaknya udah siap Bu ini kuliah. Ini dari Rumah Sakit Bayangkara Bu, Bu Nurul. Kayaknya udah siap Bayangkara kuliah ini ya. Surabaya. Porong Bu, Porong. Oh, Bayangkara. Oh, Pusdik Porong ya. Oh Ya, iya. Pusdik. Iya. Ya Bu, salam kenal. Semoga nanti bisa bergabung ya di fisioterapi Umsida.
kami juga di Umsida itu ada layanan klinik fisioterapi Bapak Ibu. Jadi itu sebagai salah satu unit bisnis kami. Nah, ini yang mengelola ya teman-teman dosen di fisioterapi ini juga gitu ya. Jadi apa ya, mungkin bisa juga nanti untuk tempat penelitian juga itu kan bisa ya, kalau saya lihat pasiennya kan juga lumayan. Untuk pasien-pasien pediatri itu kan juga lumayan banyak kasusnya ya. Iya, Bu. Nggih. Bapak Ibu, Bu Dila sudah nge-share link link grup WA Ali Jenjang. Bapak Ibu yang belum masuk Bapak Ibu bisa join ya untuk update info-info terkait mungkin ada diskusi dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada kendala di tengah jalan, nanti bisa japri atau mungkin bisa ditanyakan via grup. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik Bu Wit, Bu Evi, terima kasih banyak. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah cukup mengerti ya penjelasan dari Bu Wit dan Bu Evi tadi. Dan untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa join ke grup, karena nanti di grup itu akan ada simpulan dari hasil diskusi kita malam ini, dan juga info-info terbaru terkait pendaftaran dan perkuliahan Bapak Ibu nanti. Baik, kita tutup saja Fikes Talks-nya malam ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bu Evi Rinata dan terima kasih juga untuk Bu Widiarti dan buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dila. Sama-sama. Saya end meeting for all ya. Iya Bu. Ya, terima Iya, kasih Bu. semuanya. Ya terima kasih semuanya.